طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على أصفى أصفيائه وخير خلقه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم لقائه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan hidup, dan Allah Azza wa Jalla masih mengizinkan kita bisa menghirup kehidupan ini selagi kita juga masih diberikan kesempatan untuk bisa merasakan manisnya keimanan. Dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas keislaman sampai kita benar-benar pulang kepadanya dalam keadaan Islam dan beriman kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjauhkan kita dari fitnah-fitnah yang berseliweran, dari segala ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala sedang menguji, semoga Allah berikan solusi. Kalau Allah sedang uji dengan sakit, semoga Allah sehatkan kembali. Dan kalau Allah uji dengan banyaknya masalah, semoga Allah tambah kesabaran kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan membahas risalah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam matannya Al-Qawaidu Al-Arba', yang mana kita sudah masuk pada Al-Qaidatul Tsalitsah, kaidah yang ketiga setelah usai kita membahas Al-Qaidatul Ula wal Qaidatul Tsaniyah. Kita selesai membahas tentang kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua. Secara ringkas, kaidah pertama itu dikabarkan bahwa musyrikin Arab itu sebenarnya mereka tetap menetapkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, menetapkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka masih meyakini pencipta adalah Allah, ada yang menciptakan mereka, ada yang mengatur urusan hidup mereka, ada yang mematikan, ada yang menghidupkan. Mereka meyakini itu. Walaupun mereka tidak mau beribadah kepada apa yang mereka yakini. Sehingga yang lebih parah adalah bagaimana mungkin orang-orang musyrikin di masa itu, di masa jahiliyah, mereka masih meyakini adanya pencipta. Sekarang ada golongan yang tidak meyakini adanya pencipta. Berarti kan lebih parah daripada kesyirikan di masa jahiliyah. Maka ini jahiliyah jilid 2 dan lebih parah daripada jahiliyah sebelumnya. Kalau jahiliyah sebelumnya masih mending lah, masih ada tauhid rububiyah yang mereka yakini. Walaupun mereka tidak secara uluhiyah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita tahu mereka meyakini bahwa Allah itu pencipta, Allah pengatur, lalu mengapa mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka tidak mau menyembah Allah? Kenapa mereka menyembah para berhala itu? Ternyata setelah kita lihat bahwa kaidah yang kedua disebutkan mereka menyembah kepada selain Allah atau menyembah para berhala itu dengan tujuan dua. Dengan dua tujuan, yaitu taqarrub dan syafaat. Ini berbicara soal wasilah dan berbicara soal syafaat. Jadi mereka bilang kita ini enggak menyembah mereka. Kita enggak menjadikan dia sebagai Tuhan, namun kita hanya menjadikan dia wasilah sebab dia orang soleh supaya cepat sampai doa kita, menjadikan mereka sebagai syafaat bagi kita. Itu ngelesnya begitu. Makanya ada istilah apa? Tawassulan. Nah, ini istilah ini terkenal sekali di kalangan kita. Ada istilahnya namanya tawassulan, amat tabarukan. Orang kita dekat sama itu. Tawassulan, tabarukan. Kalau tawassulan itu bertawassul dengan orang-orang soleh. Permasalahannya di sini banyak orang tidak paham kaidah tawassul yang syar'i dengan tawassul yang bid'i. Jadi tawassul yang sunni yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW dengan tawassul yang bid'i, yang boleh jadi bahkan mengarah bukan hanya bid'ah namun juga kepada kesyirikan. Mengapa demikian? Karena ada aturannya bagaimana tawassul diperbolehkan, bagaimana tawassul dilarang. Contoh tawassul yang diperbolehkan dalam syariat ada 3. Ini kemarin mungkin luput dijelaskan. Jadi tawassul syar'i itu kurang lebih ada 3. Yang pertama, tawassul dengan Asmaul Husna. Tawassul dengan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini boleh tawasul dengan asma wa sifatnya Allah, kan Allah yang nyuruh, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-namanya, fad'uhu biha, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Artinya kalau kita minta misalnya ya Razzaq urzuqna, wahai sang pemberi rezeki berikan kami rezeki, wahai sang pengampun ampuni dosa kami, itu tawasul dengan asma wa sifatnya Allah. Ini yang syar'i boleh. Jadi kalau kita mau tawasulan langsung tawasulan dengan sifat-sifat Allah. Ya Mannan, makanya Nabi sering ngajarin misalnya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatik astaghits aslih li sya'ni kullah, kan gitu. Nabi ngajarin kita bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nah, tawasul yang kedua yang syar'i juga adalah bertawasul dengan amal saleh yang kita lakukan, bukan orang lain lakukan. Amal saleh yang kita lakukan. Ini sebagaimana kisah pernah kita bahas tentang 3 pemuda yang terjebak di dalam goa. Sebab ia tertutup batu yang besar. Lalu mereka bertiga saling tawasul atas amalan mereka sendiri. Saya dulu begini-begini ya Allah. Kalau memang amalan itu saya lakukan ikhlas karenamu, maka bukakan pintu keluar kami. Mereka bertawasul dengan perbuatan mereka. Contoh misalnya kita katakan, ya Allah, waktu tetangga saya dalam keadaan sulit, susah makan, saya bantu uang seadanya padahal saya juga lagi sulit ya Allah. Sekarang saya lagi susah, tolong mudahkan saya sebagaimana waktu itu saya mudahkan tetangga saya. Itu tawasul boleh begitu. Kita katakan, ya Allah, waktu itu saya pernah begini, saat ini sekarang saya merasakan begitu, maka bantulah saya. Boleh. Jadi tawasul dengan amal soleh yang dilakukan oleh sendiri, bukan amal soleh yang dilakukan oleh orang lain. Ya Allah, dengan terbangnya Syekh Fulan, saya juga berharap mendapatkan ilmu yang sama seperti beliau. Ya nggak bisa itu. Tawasul begitu nggak bisa. Yang ketiga, tawasul dengan orang pilihan Allah atau orang saleh. Tawasulan dengan orang saleh. Syaratnya yang masih hidup dan berada langsung. Kita komunikasinya secara langsung, bukan kontak gaib, tapi secara langsung. Contoh misalnya ada ulama, misalnya ada alim min ulama, kita minta, Syekh tolong doakan saya sekarang lagi banyak masalah, doakan semoga Allah berikan saya kesabaran. Itu boleh tawasul begitu. Nanti syekhnya misalnya mendoakan, ya saya doakan mudah-mudahan kamu mudahkan. Itu diperbolehkan. Kenapa? Karena para sahabat dahulu ketika Nabi SAW masih hidup, mereka juga sering meminta Nabi berdoa. Ya Rasul, masukkanlah saya ke golongan, doakan saya agar saya masuk golongan yang masuk surga. Ya Rasul, doakan saya begini. Seperti Abu Hurairah minta tolong Rasul mendoakan ibunya agar dapat hidayah. Didoakan sama Rasul. Jadi itu tawasul kalau Rasul masih hidup. Kalau Rasul udah nggak ada, nggak bisa lagi bertawasul atas nama beliau. Ya, nanti dibacakan hadis nanti di sini bagaimana banyak orang bertawasul dengan nama Rasul dan mereka kira Rasul itu menjawab itu dan mereka pakai dalil. Tapi dalil dhaif. Nanti di kitab ini disebutkan insyaallah. Jadi intinya nggak boleh bertawasulan dengan alim, orang saleh yang tidak nampak apalagi sudah meninggal. Jadi nggak boleh kita ke kuburan-kuburan wali, kuburan-kuburan kiai, kita minta tawasulan sama mereka, nggak boleh. Pulang bawa air biasanya gitu. Pulang bawa air beli di sana. Ngarap keberkahan. Ini biasa orang kalau udah tawasulan tabarukan. Udah bertawasul mereka cari berkah. Ini kita harus tahu bahwa syariat hukum asalnya itu tanpa perantara. Maka dari sini kita tahu bahwa kalau ada orang alasannya buat tawasul, taqarrub, syafaat itu ya itu ngeles belaka, tetap itu merupakan kesyirikan yang kita tidak boleh ikuti. Sekarang kita masuk pada al-qaidatus tsalitsah, kaidah yang ketiga. Semoga Allah ampuni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahmati beliau dan rahmati juga Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr dan kita semua yang mempelajari kitab para ulama. Amin ya rabbal alamin. Al-qaidatus tsalitsah, al-matan. Matannya kita baca. Al-qaidatus tsalitsah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul anbiya was salihin. ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودليل الملائكة
Qauluhu ta'ala, "Wa la ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba." Wa dalilul anbiya. Qauluhu ta'ala, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Al-ayah. Wa dalil as-salihin. Qauluhu ta'ala, "Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah." Al-ayah. Wa dalilul ahjar wal ashjar. Qauluhu ta'ala, "Afara'aytumul Lata wal 'Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra." Wa hadits Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu an qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indana wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat famararna bisidrah faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Al-hadis. Memang matanya juga panjang sehingga ini ucapan beliau panjang di Al-Qaidatus Salisah. Tapi apa yang panjang? Lebih panjang perkataan beliau atau ayatnya? Ayat jauh lebih panjang, hadis jauh lebih panjang dibandingkan perkataan beliau. Silakan hitung sendiri berapa jumlah kata yang beliau ucapkan dan berapa dalil yang beliau keluarkan. Sehingga secara ilmiah jelas lebih ilmiah sebab perkataan Allah dan Rasulnya jauh lebih dikedepankan oleh beliau daripada perkataan beliau sendiri. Kaidah ketiga kata beliau bahwasanya Nabi SAW itu hidup di tengah-tengah manusia yang beragam ibadahnya. Jadi Nabi SAW diutus kepada manusia saat itu di masa jahiliyah yang ibadahnya itu beragam. Macam-macam dia tuh. Ya. Minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Enggak jarang menyembah malaikat. Dulu juga di negara kita ada istrinya Jibril kalau antum tahu. Ada manusia yang ngaku jadi istrinya Jibril di negara kita itu. Akhirnya orang pada menyembah dia, ini istrinya Jibril. Itu jauh dari zaman Nabi SAW. Dulu zaman Nabi ada yang menyembah para malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wassalihin. Dan sebagian mereka juga ada yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh. Nyembah para nabi misalnya nyembah siapa? Nyembah Isa alaihissalam. Ya. Menyembah orang-orang soleh banyak mana di zaman para nabi sebelumnya pun demikian. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar. Sebagian mereka juga ada yang beribadah atau menyembah kepada batu-batu, bebatuan dan pepohonan. Ahjar itu bebatuan, asjar pepohonan. Sehingga sebagian dari mereka menyembah batu, sebagian mereka menyembah pohon. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Ada juga yang menyembah matahari dan bulan. Ya, ada yang menyembah bintang misalnya. Wa qatalahum Rasulullah, dan Rasul SAW memerangi mereka semua. Walam yufarriq bainahum. Rasul memerangi mereka semua dengan keragaman ibadahnya dan Rasul tidak membeda-bedakan mereka. Artinya apa? Kesyirikan itu satu meskipun gayanya banyak. Jadi syirik itu tetap satu jenisnya meskipun cara atau ragam ibadahnya banyak. Mau nyembah ini, nyembah itu, nyembah ini, nyembah itu tetap dikatakan syirik. Ya. Makanya Nabi tidak membedakan mereka. Jadi enggak seolah-olah Nabi itu cuma memerangi yang nyembah malaikat saja. Semua orang yang menyembah selain Allah Nabi perangi. Wad dalil, pakai dalil. Statement ini didasari oleh firman Allah SWT surat Al-Anfal ayat 39. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Berantas habis mereka sampai enggak ada lagi fitnah. Nanti orang-orang melakukan kesyirikan yang sama. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ketahuilah bahwasanya agama itu hanya tertuju kepada Allah semata. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala, persembahan ibadah. Itu makna ayat ini. Jadi keanekaragaman syirik itu dihabiskan semuanya sebab satu-satunya jalan yang lurus adalah yang menyembah Allah. Ini kan dalil jelas ya bahwa orang sekarang yang mengatakan semua agama itu benar, ya, bukan hanya Islam yang menyembah Allah, tapi semua agama itu dibenarkan. Ini kan berarti membantah banyak ayat dari firman Allah SWT. Ayat ini saja sudah jelas bahwa yang benar itu hanya yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tertuju kepada Allah. Wa dalilus syams wal qamar. Ya, beliau satu-satu bahas nih. Para penyembah matahari dan bulan itu bukan hanya prasangka belaka, Allah juga kabarkan dalam Al-Qur'an. Ini dalilnya. Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah adalah adanya malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, ada matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar.
Janganlah kalian sujud atau beribadah kepada bulan dan matahari. Janganlah kalian menyembah beribadah kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah, disuruh. Jadi kalau ada penafikan pasti ada penetapan, ditetapkan. Wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah allazi khalaqahunna, yang menciptakan itu semua. Itu menciptakan matahari, bulan, malam dan siang. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian itu pengen benar-benar beribadah. Sehingga kalau pengen beribadah jangan sembah matahari dan bulan, tapi sembah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil bahwa sujud itu bagian dari tata cara ibadah. Karena Allah di sini mengganti kata ibadah mewakili dengan kata sujud. Kata sujud itu bukan berarti enggak ruku gitu loh maksudnya. Ini tuh menyembah. Di antara konsep penyembahan adalah sujud. Maka Nabi SAW melarang kita sujud kepada selain Allah, termasuk misalnya sungkeman. Itu kan termasuk sujud. Tata cara sujud yang kita lakukan kepada selain Allah bisa masuk kepada kesyirikan. Sehingga kenapa orang marah-marah, sungkeman itu kan budaya, jangan samakan dengan agama. Kalau sampai dia sujud, sampai berlutut, sampai posisinya sujud sempurna, ini kan berarti harus ditegur. Sebab sujud bagian dari peribadatan. Nah, berikutnya wadalilul malaikah. Para penyembah malaikat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba." Ya. Dan ketahuilah bahwasanya Muhammad itu tidak menyuruh kalian, dan dia Muhammad tidak memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Arbab itu jamak dari Rabb. Arbab jamak dari Rabbun. Sehingga Muhammad itu tidak memerintahkan kalian untuk menyembah malaikat dan para nabi. Jadi ini bukti bahwasanya di zaman Nabi ada yang menyembah malaikat dan menyembah nabi. Karena Nabi Muhammad SAW disebut sama Allah di sini. Muhammad gak nyuruh begitu. Berarti ada yang melakukan begitu. Wa dalilul anbiya, ditambahin lagi. Dalil tentang orang yang menyembah para nabi. Contohnya tadi nabi siapa yang disebut? Nabi Isa. Di ending surat Al-Maidah Allah menyebutkan panjang tuh, satu halaman full. Bagaimana Allah memberikan penafikan. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah mengatakan kepada kepada Isa, wahai Isa ibnu Maryam, apakah kamu itu mengatakan kepada manusia, jadikanlah kamu dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah? Lihat ayatnya. Apakah dirimu, wahai Isa, nyuruh manusia untuk beribadah menyembah kamu dan ibu kamu, agar manusia mengakui kalian sebagai ilahaini min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini kan berarti pertanyaan ini dijawab sama Nabi Isa di di kalimat berikutnya. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kata Nabi Isa, subhanak, maha suci engkau ya Allah, aku tidak mungkin mengatakan sesuatu yang tidak pernah engkau wahyukan kepadaku secara benar. Kan berarti penafikan dari Isa. Nah, orang-orang ada yang menyembah Isa. Bahkan jadi satu agama baru, orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Berikutnya wadalilus shalihin. Ada yang menyembah orang-orang saleh. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada orang-orang soleh. Padahal orang-orang soleh itu juga sama-sama mencari wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa kitanya, kalian ini menyembah orang yang sama-sama mencari ampunan Allah. Kalian menyembah orang yang jelas-jelas mereka juga mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab. Mereka sama-sama berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatah, masih berharap rahmat Allah. Wa yakhafuna azabah. Mereka juga masih takut terhadap azab Allah. Artinya apa? Kalian menyembah orang yang salah sebab mereka juga masih berharap rahmat dan takut kepada azab. Itu teguran dari Allah. Wa dalilul ahjar wal asyjar. Sekarang dalil para penyembah bebatuan dan pepohonan. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Tidaklah kalian itu melihat bagaimana para penyembah Al-Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra disebutkan. Nanti kita jelaskan apa itu Lata, apa itu Uzza, apa itu Manat. Ini sejenis pepohonan. Nah, jadi Lata itu berhala berwarna putih, di mana mereka itu membuat patung nama seseorang ya, yang dia salah satu dermawan yang selalu membuatkan adonan roti para jamaah haji. Saking solehnya, saking masya Allahnya, pas dia meninggal kita buatkan patung lah dia. Nah ternyata patung itu dijadikan sesembahan selain Allah, patung Lata.
Makanya saya udah bilang dari awal, jangan bikin patung-patung atas jasa orang lain. Sebab kita akan hidup di zaman dimana mungkin cucu-cucu kita di bawah nanti, cicit kita di bawah nggak ngerti agama. Mereka malah menyembah patung Sudirman misalnya, menyembah patung Soekarno. Kita nggak ada yang tahu. Sehingga yang seperti ini juga bermasalah. Nah, itu awalnya juga tidak diketahui kenapa menyembah. Ada juga hadis dari seorang sahabat Abi Waqid Al-Laitsi rahimahullah radhiyallahu an. Qala kharajna ma'an nabi, kami, kata beliau, kami keluar bersama Rasul menuju perang Hunain. Ini kejadian menuju perang Hunain, dan beliau mengatakan apa? Wa nahnu hudatsa wa ahdin bi kufrin. Kami keluar ke Hunain itu belum lama masuk Islamnya. Jadi masa kami baru masuk Islam itu belum lama. Ibaratnya ya baru login beberapa bulan. Jadi belum lama dari masa mereka keluar dari kekufuran. Ya, masih belajar. Walil musyrikin sidratun, orang-orang musyrik punya pohon. Yang mana pohon itu dikeramatkan. Jadi pohon yang penuh berkah. Di mana ya'kufuna indaha, orang-orang musyrikin selalu tawaf di situ. Terus wayanutu nabiha aslihatahum. Lalu mereka juga selalu menggantungkan senjata mereka. Jadi mereka selalu yakin bahwa senjata yang digantungkan di pohon keramat tersebut bisa jadi kuat. Bisa dijago. Senjata kalau digantungin nanti pas perang dia bisa jago gitu. Itu yang mereka yakini. Yuqalu laha zatu anwat. Pohon tersebut disebut zatu anwat. Kalau bahasa sekarang pohon keramat gitu. Zatu anwat itu pohon keramat. Sekarang kalau ada pohon beringin dikeramatkan kita sebut zatu anwat. Serupa itu. Ya, pohon zatu anwat. Famarorna bisidrah. Lalu orang-orang tadi, para sahabat dan Rasul yang pengen ke perang Hunain itu, ketika melihat itu, ngelihat pohon ini, pohon yang diberkahi dan keramat ini. Fakulna, lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Ya Rasul, buatlah pohon kayak mereka gitu buat kami gitu. Jadi para sahabat ini minta kepada Rasul, ya Rasul, ya kenapa kita nggak punya ya Rasul pohon yang bisa dikeramatkan begitu? Kita bisa nanti gantungin senjata kita di situ biar jago, biar ini. Minta kepada Rasul. Nah, nanti kita lihat hadis lengkapnya. Rasul merespon Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Rasul langsung marah. Rasul bilang, ini merupakan inna sunan, ini merupakan tradisi orang-orang jahiliyah yang kalian minta itu. Kalian telah melanggar apa yang ranah tauhid kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara singkat perkataan beliau. Al-hadits karena hadisnya panjang. Ini al-hadits itu berarti kelanjutannya masih ada. Ya, hadisnya masih berlanjut. Nanti dibahas di syarahnya sama Syekh Abdul Razak. Nah, udah selesai jelasin matanya, udah selesai, udah paham semua insyaallah. Ya, udah sangat jelas. Itu perkataan beliau sudah sangat jelas. Intinya di sini Syekh Abdul Razak mengatakan hadhil qawaid al-arba' kama arafna hiya qawaidun muhimmatun lil ghayah wa yahtaju kullu muslim ila ma'rifatiha. Ini kaidah-kaidah yang penting yang mana para muslim itu harus mengetahui kaidah-kaidah ini kan gitu. Dan secara ringkas Syekh Abdul Razak di halaman 55 itu membahas semua kaidah secara ringkas nih. Wa qad arafna min khilalil qa'idatil ula, lihat di halaman 55. Wa qad arafna min khilal al-qa'idah al-ula anna al-kuffar alladhi bu'itha fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yuqirruna bi anna al-khaliq ar-raziq al-mun'im al-mutasarrif al-mudabbir lil umur huwa Allah wahdah. Jadi ingat kaidah pertama menyebutkan bahwa orang-orang musyrik menetapkan Allah sebagai Tuhan, pengatur, pemberi rezeki dan lain-lain. Itu secara ringkasnya. Kaidah yang kedua, annal musyrikin al-kuffar indama yus'alun. Orang-orang musyrik itu ketika ditanya, "Kenapa kalian menyembah para berhala?" Mereka akan mengatakan apa? Nahnu na'buduha wa nad'uha wa natawajjahu ilaiha min ajli an tuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi mereka bilang bahwasanya kami ini tidak menyembah Allah, kami hanya mencari wasilah agar kami lebih dekat kepada Allah, agar kami bisa meraih syafaat dari Allah. Dari sesembahan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaidah yang ketiga, ketemu enggak al-qaidah ats-tsalisah? Tsumma al-qaidah ats-tsalisah wa hiya tanbani 'ala al-qaidatain sabiqatain. Jadi beliau menyebutkan bahwa kaidah yang ketiga ini justru memberikan implementasi dari kaidah satu sama kaidah dua. Contohnya seperti apa? Wa ta'ti jawaban 'ala tasaul, seolah memberikan jawaban dari pertanyaan ini. Halis syirkul ladzi dzammahu Allah wa hadzara min wa aba ahluh wa ta'adahum wa tahaddadahum khasun biman abada sanaman. Ini ada pertanyaan. Apakah syirik itu hanya menyembah berhala? Gitu. Jadi pertanyaan besarnya adalah apakah syirik itu hanya yang disebut menyembah berhala saja? Apakah orang yang menyembah orang soleh, menyembah para nabi tidak disebut syirik?
menyembah malaikat tidak disebut syirik. Nah, ini kan berarti kita harus tahu ternyata apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Itu jawabannya. Wa hiya qa'idatun muhimmah fi hadzal bab. Ini merupakan kaidah yang penting sekali di bab ini. Lianna ba'dha man ibtalau bil batil wat tawajjuh li ghairillah. Karena banyak orang-orang yang diuji, mereka minta kepada selain Allah bid du'a war raja wat talab was su'al wa inzal al hajat wat talabat war raghabat dan seterusnya. Ya, mereka mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya banyak yang sering kita jelaskan bahwa banyak di antara saudara-saudara kita ya mereka katanya muslim beriman kepada Allah ya, tapi tetap minta-mintanya kepada para wali, para ulama, para kiai, para habaib, para kuburan-kuburan ya, itu kan menumbuhkan apa? Kesyirikan kepada hati kaum muslimin. Lalu berikutnya, wahada kalau kita kira bahwasanya menyembah kepada selain Allah seperti menyembah malaikat, para nabi dan itu tidak disebut syirik, kata Syekh Abdul Razak apa? Wahada za'mun fasid. Ini merupakan prasangka yang sangat buruk. Ya. Sebab apa namanya? Kalau misalnya kita bilang syirik itu hanya menyembah berhala, bagaimana dengan orang-orang menyembah para ulama, menyembah para habaib, menyembah para malaikat? Ini kan berbahaya. Ini jangan sampai kita merusak, sebab kesyirikan itu merupakan kerusakan yang membinasakan. Disebut sama Syekh Abdul Razak di sini apa? Wahalakatul batil wal iyadzu billah. Ini merupakan kehancuran, kebinasaan. Fayadkhuluna fi wahli syirk wa syabkatul batil. Ya, dia masuk ke dalam jerat-jerat kebatilan melalui kesyirikan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Ketemu enggak ayatnya? Surat Al-Hajj. Ketemu ada. Surat Al-Hajj ayat 31. Allah berfirman di halaman 56 kalau di kitab ana. Allah berfirman, "Wa may yusyrik billahi faka'annama" di atas. "Kharra minas sama'." Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah seolah-olah dia telah jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Jadi kayak gambaran gini, orang yang syirik itu seperti orang yang jatuh dari langit lalu disambar sama burung, dicabik-cabik. Atau dia jatuh dari langit lalu terhembus oleh angin dan kelempar ke tempat yang sangat jauh. Ya, makanya disebut fi makanin sahiq. Sehingga ini adalah perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan syirik itu akan binasa, sebinasa yang jatuh dari langit lalu dicabik-cabik oleh burung, atau dia terhempas jauh oleh angin sehingga dia akan sangat jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jelas sekali bahwa kesyirikan sangat berbahaya buat kita. Sebenarnya di sini Syekh Abdul Razak pengen mengatakan bahwa yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi di zaman tersebut kesyirikan itu beraneka ragam. Ya, banyak macamnya. Ada yang nyembah malaikat, nyembah para nabi orang saleh, menyembah bebatuan pepohonan dan menyembah matahari dan bulan. Dan Nabi SAW membunuh mereka, memerangi mereka semua tanpa pandang bulu. Ya, Nabi SAW membunuh mereka semua, memerangi mereka semua, menandakan bahwasanya sekali lagi syirik satu, gambar satu. Jadi syirik itu cuma satu, adapun ragamnya memang banyak. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat keragaman kesyirikan itu satu intinya, yaitu melakukan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat penjelasan yang bisa kita lihat di halaman 58. Kalau di saya 58. Rasul itu saking pengen umatnya itu bertauhid, selalu melakukan tindakan-tindakan sedini mungkin untuk memberantas kesyirikan. Jadi supaya dampaknya tidak memanjang, Rasul itu selalu memberantas dari awal. Jadi diselesaikan langsung. Mereka langsung diperangi itu supaya tidak beranak pinak kesyirikan itu. Ya, diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya mereka tidak makin banyak. Makanya di sini ada perkataan yang luar biasa yang harus kita catat di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu annahu naha ummatal Islam, Rasul melarang umat Islam an yusallu lillahi subhanahu wa ta'ala mukhlishina inda waqti tulu'i syamsi wa waqti ghurubiha. Ini contoh aja. Kan tadi kita tahu bahwa sebagian dari orang-orang musyrik itu menyembah matahari dan bulan. Makanya Rasul itu melarang kita sholat ba'da subuh dan ba'da asar. Di antara hikmahnya karena supaya tidak mendekati atau serupa dengan ibadahnya orang-orang para penyembah matahari. Makanya ba'da subuh sampai matahari
naik, ya itu waktu yang terlarang untuk melakukan sholat. Rasulullah SAW melarang itu semua supaya kita sebagai kaum muslimin tidak sholat di waktu tersebut agar tidak serupa dengan orang-orang kafir yang sedang beribadah di situ. Antum tahu ya beberapa orang-orang yang beribadah, contoh misalnya orang Hindu itu punya zikir pagi petang juga, tahu kan? Mereka punya zikir pagi petang. Antum kalau di Bali, ba'da subuh setel TV deh. Itu pasti ada suara zikirnya itu. Pakai zikirnya mereka ya. Kita sebut zikir pagi petangnya mereka. Ntar sore juga begitu. Dan itu berbarengan dengan waktu kita. Kadang sore itu kita mau azan maghrib, dia juga lagi beribadah di situ. Tapi pas waktunya kita azan, mereka udah selesai. Jadi mereka beribadah kurang lebih 5:30 gitu. Nanti pas jam 6 azan ya mereka udah selesai dari ibadah itu. Jadi ada kemiripan. Kalau kita sholat di waktu-waktu tersebut, memang Rasul melarang kita sholat di waktu awal terbitnya matahari dan waktu terbenamnya matahari. Lihat hadisnya tuh, kata Nabi, la tusallu hina tatlu'u syams wala hina tasqutu fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan wa taghrubu baina qarnai syaitan. Jangan salat pada saat matahari baru terbit atau matahari baru terbenam. Karena itu semua disebut oleh Nabi SAW seperti tatlu'u baina qarnai syaitan, karena mereka itu seolah-olah terbit atau terbenam di tanduknya syaitan. Nah, ini ungkapan kiasan bahwasanya kata Nabi SAW, matahari itu kalau baru naik dan matahari baru terbenam itu seperti tanduk syaitan. Karena orang-orang itu dibisikkan oleh syaitan agar menyembah para matahari itu, menyembah matahari tadi. Makanya Rasul benar-benar berusaha melarang umatnya agar tidak melakukan di situ. Li'anna ubbadas syams kanu yataharruna ibadataha. Karena para penyembah matahari itu sedang menyembah matahari di situ. Kita jangan ikut-ikutan gitu. Ini saking menjaganya kaum muslimin agar tidak jatuh kepada kesyirikan. Ya. Itu contoh juga. Contoh misalnya menyembah para malaikat sekarang yang di bawahnya itu. Kan Allah mengatakan apa? Janganlah jadikan malaikat dan para nabi itu sebagai Rabb. Tidak boleh. Karena malaikat walaupun segitu kuatnya dan segitu sucinya, itu masih membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ana kasih dalil di surat Saba ayat 22 sampai 23. Di sini disebutkan juga tentang Allah Subhanahu wa taala yang menegur para penyembah malaikat. Kita akan tadabbur ayat ini saja. Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min syirk wama lahu minhum min zahir. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, mereka semua itu tidak memiliki kekuasaan apapun meskipun sebesar biji zarrah. Enggak punya andil dalam penciptaan langit juga. Ya, tidak punya andil dalam penciptaan semesta ini. Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman azina lahu. Dan tidak bermanfaat pertolongan mereka kecuali siapapun yang Allah kehendaki mereka. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Sampai nanti dicabut rasa takut di dalam hati mereka, qalu madza qala rabbukum. Nanti kalau datang hari kiamat, Allah akan bertanya kepada mereka, madza qala rabbukum? Apa yang Tuhan kalian katakan kepada kalian? Qalul haqq. Ternyata yang disampaikan oleh Allah adalah kebenaran, wa huwal aliyul kabir. Barulah mereka sadar apa yang mereka lakukan itu salah. Kalau kita lihat ayat berikutnya misalnya di surat Saba juga di ayat 40 sampai 41, enggak ada di buku. Surat Saba ayat 40 sampai 41. Ini lebih tegas lagi. Allah mengatakan apa? Wa yauma yahsyuruhum jami'a tsumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum ya'budun. Gini, Allah mengumpulkan seluruh makhluknya. Lalu Allah mengatakan kepada para malaikat gini, ahaula iyyakum ya'budun? Apakah mereka ini orang-orang yang dahulu kamu perintahkan menyembah kalian? Apakah mereka pernah kalian perintahkan untuk menyembah kalian? Kata malaikat apa? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Sungguhnya engkaulah Tuhan kami. Dan kami berlepas diri atas apa yang mereka lakukan. Jadi malaikat nanti ditanya, wahai para malaikat, kamu nyuruh manusia untuk menyembah kamu? Kata malaikat, enggak, subhanaka ya Allah, ya maha suci engkau. Sungguhnya hanya engkaulah Tuhan kami. Ini berarti menandakan bahwasanya sebenarnya malaikat juga makhluk, bukan khaliq. Malaikat itu marbub, bukan rob. Ini istilah marbub ini harus dipahami. Marbub itu artinya bertuhan, bukan Tuhan. Jadi mereka itu marbub, bukan rob. Mereka adalah makhluk yang bertuhan, bukan Tuhan. Ini menandakan bahwasanya para malaikat sama sekali
tidak pernah memerintahkan untuk menyembah diri mereka sendiri. Berikutnya ada yang menyembah para nabi, misalnya halaman 60. Kita loncat langsung kepada para penyembah nabi. Kita bahas tentang bagaimana statement Nabi Isa yang melepaskan ungkapan-ungkapan orang-orang yang menyembah beliau, berlepas diri dari semua yang menyekutukan Allah kepada beliau. Lihat, Allah berfirman di surat Al-Maidah 116. Ini halaman terakhir surat Al-Maidah. Kalau nggak salah sebelah kanan posisinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas, apakah kamu mengatakan kepada manusia ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah? Sembahlah aku, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah." Apa kata Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku tidak berani mengatakan apa yang tidak pernah Engkau perintahkan kepadaku. Ya, apa yang bukan hakku, aku nggak berani mengucapkan sesuatu yang bukan perintah darimu. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalaupun aku mengatakannya ya Allah, sungguh Engkau pasti tahu. Itu kata Isa. Kalau aku memang ngomong kayak begitu ke manusia, sungguh Engkau pasti tahu saya ngomong kayak gitu. Lalu kata Nabi Isa gini, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau lebih tahu tentang isi hatiku dan aku tidak pernah tahu tentangmu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya Engkau adalah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ini kan berarti statement dibantah langsung sama Isa ibnu Maryam. Bagi para penyembahnya kan pernah ditantang ya sama Dr. Zakir Naik, bahkan gurunya dulu. Sebutkan di dalam Injil, di dalam Bible, apakah ada ayat yang menerangkan bahwasanya Isa itu memerintahkan untuk menyembah dirinya? Ternyata nggak ada kan. Tidak pernah dibuktikan. Bahkan semua di kitab-kitab mereka juga dinafikan. Begitu juga Quran. Quran berisi tentang penafikan Nabi Isa kepada orang-orang yang menyembah beliau. Lalu kalau Tuhannya sudah menafikan, bagaimana kita menyembah dia gitu? Kadang-kadang kita suka berpikir, mengapa orang-orang melakukan penyembahan kepada sesuatu yang jelas-jelas yang disembah saja berlepas diri terhadap dirinya, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Berikutnya menyembah orang-orang saleh, di bawahnya banyak orang-orang yang menyembah orang saleh. Ini definisi menyembah bukan cuma sholat, bukan cuma ini ya, tapi minta-minta juga termasuk menyembah kepada orang-orang saleh. Terjadi di zaman kita? Terjadi. Dan itu yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu meminta kepada orang-orang saleh. Contohnya makanya Allah sebutkan di sini. Sedangkan orang-orang yang mereka sembah itu ternyata butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aneh kalau misalnya mereka meminta-minta kepada orang yang juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini ada satu hadis yang dhaif yang sering digunakan untuk pembenaran bagi orang-orang yang menyembah orang-orang saleh, termasuk Nabi. Ini kalau ditanya kita boleh nggak berdoa meminta kepada Nabi, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bolehkah kita meminta kepada beliau atau meminta pertolongan beliau? Ini kan berarti termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun melalui perantara beliau. Lihat, ini di sini dijelaskan. Kita tahu bahwa seorang itu kalau sudah mati tidak bisa lagi menyelamatkan siapapun. Kita sudah tahu bahwasanya orang ketika sudah mati mereka tidak bisa menolong siapapun. Bahkan disebutkan idza matal insanu in qata'a anhu ma amaluhu illa min salas. Terputus semuanya kecuali 3 perkara yang sudah kita tahu. La yastati an yaquma bi ibadah. Orang kalau sudah mati enggak bisa beribadah lagi. Au bi du'a, au bi raja, enggak bisa memberikan harap, enggak bisa berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala alaihi salatu wassalam li ummil mu'minin Aisyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong ke Aisyah nih. Zaki law kana wa ana hayyun fa astaghfiru laki wa ad'u laki. Lihat. Wahai Aisyah, kalau saya masih hidup, saya masih bisa beristighfar dan mendoakan kamu. Lihat kata-katanya, kalau saya masih hidup, saya masih bisa beristighfar buat kamu dan berdoa untuk kamu. Ini kan berarti secara makna Rasul pengen bilang bahwa kalau saya sudah mati, udah nggak bisa lagi. Saya sudah tidak bisa lagi. Ini buat Aisyah loh. Aisyah adalah istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da al-maut fala yastaghfir huwa alaihi salatu wassalam li ahad. Rasul kalau sudah meninggal itu nggak bisa memintakan ampun buat siapapun. Jadi jangan mengatakan kalau datang ke makam Rasul, ya Rasul mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saya. Nggak bisa. Rasul tidak bisa lagi memberikan ampun kepada kita. Apalagi ada
Ungkapan apa? Kalau kita bersolawat, lalu mahallul qiyam, berdiri, Rasul datang ke majelis kita. Pada berdiri semua menyambut kedatangan Rasul. Tala'al badru alaina. Rasul datang ke majelisnya. Bagaimana mungkin? Sedangkan Rasul SAW saya sudah bilang itu kepada Aisyah. Dan mereka pakai dalil. Amma ma yastadillu bihi ba'dun nas min anna Nabi SAW qala. Lihat hadis ini. Hayati khairun lakum tuhdithuna wa yuhdatsu lakum. Hidupku lebih baik untuk kalian. Dan aku bisa mendengarkan percakapan kalian. Jadi di sini seolah-olah Nabi SAW mengatakan bahwa aku bisa mendengarkan omongan kalian ketika masih hidup. Wa wafati khairun lakum, dan wafatku itu lebih baik buat kalian. Tu'radu alayya a'malukum. Kata Nabi gini, amalan kalian itu ditampilkan di hadapanku. Jadi Rasul walaupun sudah meninggal, amalan kalian umatnya itu ditampilkan di hadapan beliau. Fama ra'aitu min khairin hamidtullah alaih. Kalau aku melihat amal kalian itu baik-baik, bagus-bagus, aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullah lakum. Kalau aku melihat kalian umatku itu melakukan amalan yang buruk, aku akan mohon ampun kepada Allah buat kalian. Fahadha haditsun dhaif. Ini hadisnya dhaif. Jadi kalau ada yang pakai dalil ini dan mengatakan Rasul masih bisa beristighfar buat umatnya ketika sudah mati, hadisnya dhaif, enggak bisa diamalkan. Sehingga jelas sekali dalil-dalil ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan bahwa Rasul masih mendengar doa kita atau Rasul bisa beristighfar buat kita padahal Rasul sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Atau contohnya Umar bin Khattab waktu lagi khutbah di salat istisqa. Istisqa itu salat minta hujan. Beliau khutbah. Beliau mengatakan gini, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, dulu kami bertawassul meminta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa kepadamu untuk turun hujan. Fatasqina, lalu engkau menurunkannya hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Lalu sekarang kami cuma bisa meminta tolong kepada pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ini perkataan Umar sini mengatakan gini, seolah-olah beliau bilang, "Ya Allah, dulu kami bisa meminta tolong tawassul kepada Rasul untuk doakan kami. Sekarang enggak bisa." Itu kata-kata kunna, pahami itu. Tapi dalil ini antum harus tahu nih, para asatidzah harus paham bahwa dalil ini sering digunakan untuk orang-orang bertawassul. Boleh bertawassul kepada Rasul sebagaimana Umar juga bertawassul, gitu kata mereka. Padahal jelas dalil ini diselewengkan maknanya. Kalau mereka nggak paham kata kunna, dulu kami ya bertawassul kepada semasa hidupnya Nabi, ya. Adapun sekarang sudah tidak bisa lagi. Itu berarti jelas sekali. Sekarang kita masuk kepada pembahasan Lata wal Uzza. Ini secara ringkas kita kenalan sama Lata, Uzza dan Manat. Itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dari pepohonan dan bebatuan. Sekarang kita sebagaimana Allah bilang afara'aitumul Lata wal Uzza. Apakah patut kalian itu menjadikan Lata, Uzza dan Manat sebagai sesekutu selain Allah Subhanahu wa taala? Lata itu tadi saya bilang bahwa itu adalah berhala batu warna putih yang dibuat oleh orang-orang kufar musyrikin Quraisy untuk mengenang kebaikannya orang namanya Lata. Ya dulu ada orang salah seorang yang suka disebut di sini kana yalutus sawiq. Dia suka membuat adonan gandum untuk membuat roti dan diberikan kepada para jamaah haji. Jadi orang haji datang dibagi-bagiin roti sama dia. Saking dermawannya, orang semua kenal sama kebaikan dia, saking solehnya, akhirnya ketika dia meninggal dibuatkan patung. Nah, itu disebut Lata. Dan Ibnu Katsir juga menyebutnya dengan pendapat yang sama bahwasanya Lata itu adalah rajulun ma'ruf bil karami wad dhiyafah. Laki-laki yang terkenal dengan dermawan dan menyambut para jamaah haji. Makanya dibuat sebagai patung. Berarti patung dari batu. Itu Lata. Sekarang kita kenal sama Uzza. Apa Uzza? Uzza adalah pohon keramat. Jadi Lata itu patung dari batu. Kalau Uzza itu pohon yang dikeramatkan. Wal Uzza syajaratun kana yaqsiduhal musyrikun. Itu pohon yang sering digunakan untuk beribadah orang-orang musyrik. Yang mana orang-orang musyrik itu selalu meminta-minta kepada pohon tersebut. Dikisahkan pohon ini kalau kita minta dijawab sama dia, nyaut pohonnya. Jadi ternyata orang-orang musyrik itu kalau minta sama pohon ini, nyaut pohon yang ngejawab. Sehingga terdengarlah kabar dari mulut ke mulut.
Semua orang musyrik akhirnya mendekat ke pohon itu dan minta-minta. Belum tahu siapa yang menjawab di situ. Yang jawab adalah jin. Jadi jinniyatun, jin yang memang sengaja dia berusaha menyesatkan manusia. Kalau ada yang minta-minta, dijawab seolah-olah pohonnya yang menjawab. Itu kalau kita kerjain bisa itu. Kita manjat ke pohonnya, kita jawab pakai suara kita itu. Bisa aja, orang pasti nyembah pohon tersebut. Atau kalau di negara kita, orang ngasih sesajen, malamnya ditaruh tuh ayam apa segala, pas besok pagi udah nggak ada. Yang makan kita itu, kita yang ngambil ayam ya, kita yang makan ininya. Tapi orang pasti nyangkanya apa? Wih bener dimakan sama pohonnya. Ya. Ini pohonnya beneran keramat. Akhirnya pohon tersebut, pohon di masa jahiliyah itu si Uzza ini dibelah, ditebang sama Khalid bin Walid atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqata'a asy-syajarah wa qatal jinniyah. Jadi Khalid bin Walid itu langsung nebang pohonnya, si jinnya ikut mati juga dipotong sama Khalid bin Walid. Jadi jin penunggu pohon itu yang tadi ngerjain orang-orang itu juga ikut mati ketika ditebangnya pohon Uzza ini. Jadi secara singkat Uzza itu pohon. Zaman sekarang banyak juga pohon yang begitu, yang sering kita lihat bahwa pohon ini dikeramatkan, bisa ngasih ini, bisa ngasih itu. Atau sekarang orang kalau mau buang air kecil di pohon pasti numpang-numpang gitu kan. Misalnya kita numpang-numpang ngomong pasti ada yang nyaut itu. Jin itu pasti kerjaannya dan dia pengen kita melakukan kesyirikan. Sampai sekarang masih banyak yang ngasih sesajen. Kaum muslimin masalahnya. Kalau orang agama lain enggak usah dipikirin. Ini kaum muslimin masih ngasih sesajen kepada pepohonan. Nah, ini nggak boleh. Jangan sampai kita terjebak pada itu. Rasul pernah bilang gini, la taqumu sa'ah hatta tattariba al-yatu nisa daus ala dzil khalasah. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai wanita-wanita yang bertawaf goyang-goyang di sekitaran pohon ini itu pada berhenti melakukannya. Ala dzil khalasah, yaitu Dzil Khalasah itu pohonnya suku Daus yang mereka menyembah pohon tersebut. Ini berarti Nabi udah tahu, udah menyebutkan bahwasanya adalah pohon yang dijadikan sebagai taghut di zaman tersebut disebut Dzul Khalasah. Sanamun wa wasanun minal awthan. Ini adalah pohon yang disembah. Ini ada kata-kata tattarib aliyatu nisa'i Daus. Anda baru baca terjemahannya ternyata aliyatu nisa itu kalau diterjemahkan secara harfiah artinya bokong wanita Daus. Jadi tattarib itu bergoyang-goyang. Ternyata wanita kaum suku Daus itu suka goyang-goyang beribadah di sekitaran pohon itu tadi, Dzul Khalasah. Jadi kata Nabi SAW, tidaklah kiamat itu akan terjadi kecuali sampai si wanita-wanita ini melakukan kesyirikan begitu. Nanti akan ada zaman orang-orang juga begitu. Di akhir zaman akan ada orang-orang yang nanti menjadikan pohon sebagai taghut, dia beribadah ke pohon tersebut, dia joget-joget di situ. Ini udah gambaran ternyata, joget-joget sekarang udah mulai tanda-tanda ini. Udah mulai kelihatan si joget ini arahnya kemana. Ana baru paham bahwa ittirab ini, joget-joget ini arahnya sudah jelas bahwa ini tanda akhir zaman. Wanita-wanita akan berjoget-joget. Nanti lama-kelamaan jogetnya digunakan sebagai ibadah. Bener gak? Ada kan sekarang ibadah orang yang muter-muter terus joget-joget, banyak kan? Orang sufi misalnya joget-joget ibadah yang ada kan? Nah itu berarti ada tanda bahwa jogetan itu bisa jadi ibadah juga. Subhanallah, itu gambaran dari Nabi SAW. Sekarang kenalan sama Manat. Tadi Lata udah, Lata berarti batu, ya kan? Patung. Terus Uzza itu pohon. Sekarang kenalan sama Manat. Manat itu apa? Hadza aidan hajarun wa sanamun minal asnam kana ya'buduhu ahlul jahiliyah wa kana baina Makkah wa Madinah. Manat sama kayak Lata, yaitu berhala. Yang mana Manat itu merupakan berhala yang disembah di masa jahiliyah yang lokasinya baina Makkah wal Madinah. Itu berarti orang-orang jahiliyah dahulu menyembah si Manat itu. Terakhir kita bahas hadis yang disampaikan tadi. Hadis kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, mana hadis ini diriwayatkan Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an. Jadi Abu Waqid Al-Laitsi itu menyampaikan hadis ini sebagai ibrah pelajaran. Para sahabat saat itu belum paham-paham banget soal tauhid. Jadi jangan kita mencela sahabat gara-gara hadis ini gitu. Hadis ini jadi bahan buat mencela sahabat karena para sahabat juga pernah jatuh kepada kayak gini kesyirikan. Sehingga Abu Waqid Al-Laitsi dengan mengatakan bahwa nahnu hudasa ahdin bi kufrin, kami belum lama dari masa kufur kami, atau bahasa ringannya adalah baru loginnya gitu. Baru masuk Islamnya, belum lama kami. Makanya jangan heran kalau para sahabat nanti bertanya tentang perkara seperti itu. Karena mereka belum paham banyak tentang tauhid di dalam syariat. Itu yang harus disclaimer dari awal yang harus saya sampaikan. Jadi ketika mereka nanti jalan pengen perang Hunain,
Masih keadaan iman baru dia, baru masuk Islam. Pengetahuan juga belum terlalu banyak tentang tauhid. Nah, melihat orang-orang musyrik punya pohon yang dikeramatkan, gara-gara pohon ini mereka jadi kuat perangnya, gara-gara ini misalnya gitu. Mereka juga pengen, normal aja. Itu normal aja, namanya orang nggak paham gitu. Jadi para sahabat minta, ya Rasul, buatkan untuk kami pohon yang sama seperti orang-orang musyrik itu, supaya kami bisa gantungkan senjata kami, kita bisa juga jadi kuat gara-gara pohon tersebut, kan gitu. Kata Rasulullah, lihat respon Rasul di halaman 65 paling bawah itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Di dalam hadis 3 kali nyebutnya Allahu akbar. Kata beliau, innaha as-sunan. Yang kalian minta itu merupakan tradisi jahiliyah. Innaha as-sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih. Kata Nabi SAW, demi Allah, kama qalat Banu Israel. Apa yang kalian katakan itu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Jadi Rasul bilang kepada para sahabat saat itu yang minta-minta pohon itu, Rasul bilang, apa yang kalian katakan kok persis banget kayak yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Dibacakan ayatnya, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ayatnya disebutkan, karena Bani Israel pernah minta kepada Musa gini, wahai Musa, jadikanlah kami Tuhan sebagaimana orang-orang kafir punya Tuhan. Kami pengen juga dong Tuhannya tuh jelas gitu. Itu Bani Israel pernah minta gitu kepada Musa. Qala innakum qaumun tajhalun, kata Musa, kamu adalah kaum yang bodoh. Kamu minta sesuatu yang bodoh. Latar kabunna, kata Nabi SAW, latar kabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi kejahilian orang-orang sebelum kalian. Berarti nanti itu hidup di akhir zaman itu akan ada orang-orang yang sebagaimana sabda dari Nabi SAW. Kalian akan mengikuti tradisi-tradisi kejahiliahan orang-orang sebelum kalian. Kan sekarang orang kalau didakwahin mereka mengatakan ya sudah ini ajaran nenek moyang, nggak bisa ditinggalkan, ini sudah turun temurun, nggak bisa dilupakan dan seterusnya. Ini hati-hati, jangan sampai kita malah menjadi ikut-ikutan seperti mereka. Ini ada kalimat nasihat dari Syekh Abdul Razak, unzur ila hadzal nushil azim. Lihatlah nasihat Nabi SAW ini. Ambil faidah dari nasihat Nabi SAW ini. Jangan sampai kita itu mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah orang-orang terdahulu kita. Bahkan Nabi di sini Syekh Abdul Razak mengatakan apa? Wa asbahal mar'u min khilalil qanawatil fadhaiyah wa syabakatul ankabut. Itu al-internet wa huwa jalis fi baitihi. Sekarang orang tuh akses mudah sekali kata beliau. Gampang aja orang bisa sesat hanya gara-gara handphonenya. Lihat al-qanawat al-fadhaiyah. Yaitu artinya website. Wa syabakatul ankabut artinya internet. Nah, ini kosakata nih. Syabakatul ankabut, makanya asyabakah al-ankabutiyah, internet itu. Internet itu bukan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab diambil dari serapannya adalah asyabakah al-ankabutiyah atau syabakah al-ankabut. Itu al-internet sekarang. Ya, sekarang internet sudah dipakai bahasanya, sudah jadi mu'arrabah. Makanya kata beliau, sekarang mudah sekali orang melakukan kesesatan. Orang mudah sekali untuk melakukan kesyirikan hanya gara-gara handphonenya. Ini kan berbahaya sekali. Ini semua disebabkan, sebenarnya beliau ngasih jawaban di sini. Kenapa kok umat bisa juga terjebak pada kesalahan yang sama? Karena kita ini terlalu fanatik kepada nenek moyang. Kita itu terlalu fanatik kepada ajaran-ajaran sebelum kita. Makanya di sini Nabi SAW menyampaikan hadis, Inna syaitana qad aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Ini banyak orang-orang menggunakan dalil-dalil ini nih. Dan mereka menyelewengkan maknanya gitu. Ini dalil-dalil semua disebutkan di sini. Banyak dalil-dalil yang diselewengkan oleh dai-dai dhalal kata beliau, sehingga umat itu terjebak kepada kesyirikan. Jadi banyak para dai yang ngomong gini, ya syirik itu cuma kalau nyembah berhala, kalau nyembah para ulama enggak syirik katanya. Syirik itu kalau nyembah patung, kalau nyembah para kiai, para habai, para nabi, para malaikat itu enggak syirik kata mereka. Pakai dalil ini. Inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan itu telah putus asa untuk meminta manusia, orang-orang salat menyembah dia. Ya, kalau kita nyuruh orang nyembah syaitan enggak ada yang mau kan gitu. Fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Walakin fit tahrish bainahum. Akan tetapi syaitan masih mampu memprovokasi mereka agar mereka bisa beribadah kepada selainnya. Jadi kalau nyuruh beribadah kepada mereka ya semua orang enggak mau. Nyembah patung misalnya, orang tahu enggak boleh, tapi nyembah kuburan kan boleh. Nyembah pohon, ya nggak boleh, itu syirik. Tapi kalau cuma ngasih sesajen biar selamat, ya boleh, kan gitu ya. Jadi kesannya kayak
Syaitan tuh pintar sekarang cari jalur-jalur yang bikin orang tuh ngerasa itu nggak syirik, padahal termasuk juga kesyirikan. Ini jangan sampai demikian. Nah, kesimpulan terakhir yang disebutkan di sini sama Syekh Abdul Razak adalah bahwa kesyirikan itu beraneka ragam, maka kita harus belajar supaya menjaga tauhid kita. Faya ayuhal muslimul muwaffaq, idza alimta hadzal ilm, kalau kamu sudah tahu ilmu ini, wa fahimta hadzal faham, ittaqillaha azza wajal wahfaz tauhidak. Ya, kalian bertakwalah kepada Allah dan jaga tauhid kalian. Jaga tauhidmu. Wasun imanak, jaga iman kalian. Wab'id nafsaka anisyirk, jauhi kesyirikan sejauh-jauhnya. Was'alillah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitaka ala tauhid. Minta kepada Allah agar Allah tetapkan kalian di atas tauhid. Wa an yu'idzaka minasyirk, agar Allah itu menjauhkan kalian dari syirik. Wa an yuhyika musliman wa an yatawaffaka mu'minan fa innahu subhanahu wa ta'ala wahdahu waliyyut taufiq wassadad. Minta agar Allah hidupkan di atas Islam dan matikan di atas iman. Jadi pesan terakhir dari beliau adalah kalian kalau sudah tahu ilmu ini, syirik beraneka ragam, mintalah kalian kepada Allah agar Allah jaga ketakwaan, keimanan, tauhid kalian dan dijauhkan dari kesyirikan. Karena cuma Allah yang bisa menjaga kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Secara ringkas di kaidah ketiga, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menginginkan kita mengetahui keanekaragaman syirik, padahal syirik itu tetap satu. Menyembah apapun selain Allah disebut syirik. Dan tidak harus sholat, tidak harus beribadah, tapi juga segala konsep kekhususan Allah yang dipersembahkan kepada selain Allah itu bagian dari syirik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.